harta saya. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan berislam, coba amalkan setiap tuntunannya semampu yang bisa kita lakukan. Ini satu. Tapi adab yang kedua ini menarik. Ternyata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan ambil setengah harta saya kalau ingin kaya lagi. Kurikulum itulah nanti yang merubah tempat hijrahnya Nabi dari tempat yang kurang ideal, bahkan tempatnya terbelakang, pasarnya rusak, konfliknya banyak, tiba-tiba kemudian jadi suasana kota yang paling mencerahkan, tempat paling maju, dan sekarang jejaknya masih bisa kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh keluarga besar masyarakat Indonesia, khususnya di Korea ini. Bila diperkenankan mengawali untuk menyebut, yang pertama kami mengaturkan terima kasih dan kehormatan mendalam kepada pihak KMF, Korean Muslim Federation. Di sini ada Prof Nuh. Terima kasih Prof Nuh serta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari KMI ada Ustaz Hanafi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebaikan. Ada Forkomasi ya, Ustaz Gandar. Mudah-mudahan dengan teman-teman semua di bawahnya, kurang lebih saya dengar ada 17 ormas paguyuban. Mudah-mudahan senantiasa guyup dan jalan kerukunan serta kebaikan untuk kita semua. Saya tidak mampu menyebut banyak, tapi saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena saya duduk sedikit agak lebih tinggi dibanding teman-teman semua, tanpa mengurangi kebaikan dan kemuliaan Anda semua. Apa kabar semuanya? Insya Allah. Saya lihat bisnya cukup banyak di luar. Ini menunjukkan tidak semua dari daerah sini ya. Yang dari Busan ada Busan? Masya Allah. Wonju? Masya Allah. Ya begitulah ya. Tapi saya yakin insya Allah hari ini berkah, karena sebelum datang salju sudah turun. Mudah-mudahan ini pertanda juga Allah merahmati acara kita semua. Saya buka dengan hadis Nabi SAW, disampaikan melalui sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, diteruskan dicatat oleh Imam Ibnu Majah, dimasukkan dalam salah satu sunannya, kemudian disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i
wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, memiliki jabatan, belum memiliki jabatan, salaka tariqa, menempuh satu jalan yang tidak mudah, berliku. Jadi ada syari', ada tariq, itu beda. Syari' itu jalan luas, lebar. Tariq itu jalannya khusus, tidak terlampau lebar. Kalaupun lebar, celah-celah. Misal ada macet, ada hambatan, ya, menuju tempat berangkat dengan jalan yang tidak mudah. Kalau kita tafsirkan dengan suasana Korea sekarang, menempuh jalan yang licin, turun salju, berangkat dari tempat mulai gelap, di perjalanan bertarung dengan dingin, kadang-kadang tidak cepat sampai tujuan. Yaltamisu fihi ilma, tujuannya hanya satu, untuk belajar tuntunan dari agamanya, untuk belajar tuntunan dari syariat Islam. Jadi datangnya tujuannya bukan untuk jalan-jalan, datangnya tujuannya bukan untuk pesta-pesta, tapi betul-betul dia niatkan belajar. Dan Nabi menyebutkannya dengan bentuk nakirah, tidak ma'rifah. Artinya umum, walaupun belajar hanya untuk ngaji satu ayat saja, walaupun belajar untuk ngaji satu hadis saja, untuk dengar satu nasihat saja, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dengan niatnya itu, dengan kesungguhannya itu, nanti di hari kiamat, di jalan-jalan orang yang sulit saat dihisab, jalannya berliku, datang ke setiap nabi minta syafaat, kesulitan, diarahkan, diminta menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keringat sudah bercucuran, jalannya tidak mudah. Tapi untuk orang-orang yang punya sifat di awal tadi, dia menempuh jalan yang tidak mudah, dia mengarungi keadaan yang tidak biasa, hanya untuk belajar tuntunan agamanya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Kata Nabi, nanti di akhirat, di situasi yang lebih rumit lagi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Perjuangannya belajar saat di dunia akan dibalas oleh Allah untuk memudahkan jalan ia langsung ke surga. Wa innal malaikata, dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui sejak ia berangkat meniatkan untuk belajar itu, para malaikat diperintahkan oleh Allah la tadau ajnihataha, untuk membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha pada penuntut ilmu yang seperti itu. Di saat Anda mau keluar tadi, malaikat itu diperintahkan bentangkan sayapmu. Cuma sifatnya gaib, tidak nampak. Sebab kalau nampak boleh jadi nggak jadi berangkat nanti. Begitu tampak kelihatan tanya, jenengan siapa? Saya Israel. Jadi berangkat. Maka disifati gaib, dibentangkan sayapnya. Oleh Nabi disifati memberikan ridha. Ridhanya malaikat tiga makna. Satu, memohonkan ampunan kepada Allah atas orang-orang yang mungkin memiliki dosa dalam hidupnya, pernah berbuat salah dalam hidupnya. Dari hadis ini para ulama sepakat bahwa menghadiri majlis ilmu dimanapun tempatnya, belajar ilmu yang benar dimanapun tempatnya, ulama sepakat itu diantara jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu kalau tadi saya dengar, saya lihat banyak yang angkat tangan, berangkat ada yang 4 jam dari tempat tinggalnya, ada yang 5 jam. Berbahagialah kalau kita manfaatkan hadis ini, di jalan beristighfar, di jalan minta ampunan kepada Allah. Itu bedanya dengan kita istighfar biasa. Anda datang ke masjid, istighfar di dalam masjid, dengan berangkat dari rumah ke majlis ilmu, kemudian istighfar di jalan sejak berangkat,
itu saat Anda berangkat ke majlis ilmu, malaikat langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir fulan, Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu ada kisah viral yang bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Mungkin pernah dengar ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, digenapkan sampai 100 orang. Karena konsultasi pada satu tokoh dikatakan gak ada tobat, dah kebanyakan bunuhnya. Maka tanggung 99, tanggunglah karena gak ada tobat 100 kalian katanya. Maka ketika konsultasi pada syekh yang lain, kata syekh yang lain mengatakan selalu ada kesempatan untuk menjadi orang baik sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Maka direkomendasikan oleh syekh ini untuk belajar di majlis fulan. Nah, inilah baiknya dalam Islam begini, ustadz dengan ustadz saling merekomendasikan. Di sini ada imam di kota A, datang seorang jemaah ingin belajar, imam ini melihat yang lebih mampu mengajar di kota B. Maka imam ini mengatakan, belajarlah dengan ustadz fulan karena ilmunya itu bisa membimbing Anda kepada apa yang Anda butuhkan. Di Islam begitu. Maka syekh ini mengatakan, berangkatlah ke majlisnya si fulan. Saat berangkat itu dia sambil menyesali dosa-dosanya. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampunan kepada Allah. Qadar Allah di tengah-tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan, jaraknya itu baru tengah-tengah lebih sejengkal. Jadi kalau jaraknya misalnya 50 kilo, dia baru 25 kilo lebih sejengkal saja, belum sampai ke tujuan. Tapi dengan niatnya tobat, belum sampai ke majlis ilmu, meninggal di tengah jalan, itu baru jarak setengah lebih banyak ke majlis ilmu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, dosanya digugurkan, seketika diampuni seluruh dosa-dosanya dan baru punya amalan sejengkal ke tempat baiknya. Baru punya sejengkal. Maka yang tadi berangkat menggugurkan dosanya, yang tengah sejengkal, lebih sejengkal, itu menambah pahala awalnya, dan dengan itulah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah diri, belajar dengan Islam menjadi lebih baik, kata Allah. Nah, jadi orang Islam itu kalau masuk Islam pasti baik. Jadi kalau ada orang masuk Islam belum baik, itu dipertanyakan belajar keislamannya. Umar waktu belum masuk Islam itu belum baik. Tiap hari nantang orang, yang berani dengan saya ketemu di Bukit A. Sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena boleh jadi dia akan pulang tanpa nama. Umar setiap hari pegang minuman, setiap hari menghunus senjata. Umar. Tapi ketika beliau memutuskan masuk Islam, tiba-tiba berubah dengan keislamannya itu menjadi orang terbaik di zamannya. Kalau disebutkan Umar, tidak ada orang cerita kecuali kebaikan-kebaikannya. Tidak ada orang cerita tentang jahiliyahnya. Yang disebutkan Umar seorang pemberani, Umar sahabat Nabi, setan takut kalau ketemu Umar, ayat-ayat merah santika turun karena kejeniusan Umar. Masuk Islam lebih baik. Qurannya sama dengan yang Quran kita dapatkan, Nabinya sama. Jadi ketika ada seorang masuk ke dalam Islam, Islam akan merubah ia sejatinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang tadi ketika di pertengahan itu disambut, kemudian diceritakan kepada Nabi di era Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu turunnya Quran surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang mau berubah lebih dekat dengan Allah, menjadi orang lebih baik, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Setelah baik itu Allah akan tuntun ia menjadi orang yang sukses dan lapang dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau masuk Islam itu bukan kaya dulu. Masuk Islam itu bukan punya jabatan dulu. Yang diberikan oleh Allah itu ketenangan dan perubahan baik dulu. Orang kaya dapat harta, tapi belum jadi baik.
maka dengan keburukan yang ia miliki, harta itu tidak akan jadi manfaat. Orang punya kedudukan tapi tidak baik, maka kedudukan itu akan digunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Karena itu hal pertama yang diperkenalkan oleh Al-Quran ketika seseorang masuk ke dalam Islam, jika benar keislamannya, maka yang pertama yang Allah sebutkan, berubah keadaannya menjadi lebih baik. Wa may yakhruj min baitihi, dan siapa yang berniat merubah hidupnya lebih baik ini, kemudian dia keluar dari tempat dia tinggal, bisa di rumahnya, di kontrakannya, di tempat dia menetap, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dengan niat berhijrah, ingin berubah, ingin belajar, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, ternyata belum sampai ke tempat belajar, maut datang lebih cepat menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka niat baiknya ini telah dihisab oleh Allah, istighfarnya diterima, diampuni dosanya, walaupun dia meninggal di tengah jalan, gugur dosanya dan turun rahmat Allah kepadanya. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang mau saya katakan tuh begini, maaf, kita sudah menempuh jalan, sudah masuk ke dalam ruangan, sudah mengatasi berbagai tantangan, sudah duduk di tempatnya, ustadznya sudah hadir, perangkatnya sudah ada. Kalau pertemuan kita hari ini belum mampu membuat kita lebih baik, dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita menjadi hamba yang lebih baik? Karena yang terpilih kita yang ada di sini. Informasinya bisa luas. Pertanyaannya, kenapa justru Anda yang terpanggil hadir di sini? Karena itu komentar Nabi yang nanti dirangkum oleh Sayyidina Muawiyah dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hal pertama yang Allah berikan, dibimbing hatinya agar mau berangkat belajar agama. Jadi Anda bisa bayangkan, yang dapat infonya mungkin banyak, yang tahu kegiatan hari ini banyak. Hari ini hari libur sholat ya, liburnya panjang. Tapi yang terpilih dan ingin datang ke sini, Anda yang ada di sini. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau bukan karena Allah berkeinginan, tak mungkin kita berkumpul di sini. Kalau Allah sudah berikan kesempatannya, sudah duduk di sini dengan baik, belum cukup itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu, mudah-mudahan insya Allah pelajaran kita hari ini insya Allah lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Judulnya belum dibahas ini insya Allah. Baik, jadi saya berharap yang pertama nyamannya dulu supaya belajarnya enak. Yang depan, yang duduk, yang tengah, kalau masih bisa ada luang kita geser-geser dikit supaya yang di belakang bisa juga duduk dengan itu lengkap dalam hadis Nabi. Kedua, nanti kita akan belajar tempat apa yang dijadikan oleh Nabi sebagai pusat kerukunan dan pembinaan. Seperti apa mengelolanya, bagaimana kegiatan di dalamnya, dan yang ketiga, setelah ada tempatnya, setelah rukun komunitasnya, apa kurikulum yang disusun oleh Nabi, yang diberikan panduannya oleh Allah untuk diteruskan kepada masyarakat itu supaya dipraktekkan di tempat ia berpijak. Dan yang paling hebat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kurikulum itulah nanti yang merubah tempat hijrahnya Nabi dari tempat yang kurang ideal, bahkan tempatnya terbelakang, pasarnya rusak, konfliknya banyak, tiba-tiba kemudian jadi suasana kota yang paling mencerahkan, tempat paling maju, dan sekarang jejaknya masih bisa kita dapatkan. Oke, pertama saya tanya dulu, Nabi itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tuh, keliru kan? Nabi, saya ulangi, Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Saya ulangi, Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah.
beliau hijrahnya ke Yathrib. Awas ya, hijrahnya kemana? Yathrib. Tapi jangan dipotong dulu videonya ya, nanti rame gitu. Nabi hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Yathrib itu salah satu anak keturunan ke atasnya tersambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Dulu kalau orang berkelana menemukan tempat masih kosong, maka tempatnya diberi nama dengan orang yang pertama kali berada di situ. Maka diberi nama dengan Yathrib karena Yathrib ini yang pertama kali menempati tempat itu. Kalau saya gambarkan cepat begini, Yathrib itu wilayahnya dibagi dua secara umum. Yang utara itu yang subur. Yahudi sudah lebih dulu ke situ karena saat mereka terusir di Eropa, di Romawi sekitarannya, itu mereka baca kitabnya, diberitakan di kitabnya akan ada nabi istimewa, nabi hebat, nabi terakhir yang akan membangkitkan umat, memimpin peradaban, dan nanti dia akan lahir cirinya di tempatnya begini, menunjuk kepada Mekah. Tapi di situ akan disakiti oleh umatnya, diusir, kemudian akan berhijrah ke tempat baru, dan disitulah dia akan membangun peradaban. Maka Yahudi tidak ingin membersamai Nabi dalam perjuangan, tidak ingin bergerak di awal dakwah Nabi, dia ingin nunggu di tempat yang sudah maju aja. Oh, dari dulu begitu tuh. Maka kemudian diputuskanlah mereka berangkat ke Yathrib, dipilih wilayah utara yang subur. Jadi kalau kita ke utara bagian Madinah, itu dulu untuk tanam kurma muda, suasana hijaunya banyak. Yang gersang wilayah yang selatan. Nah di selatan ini, teman-teman sekalian, di situ maaf, konflik sosialnya tinggi. Ada dua suku yang hampir ratusan tahun itu bertengkar terus. Namanya Aus, yang kedua Khazraj. Kalau ada meninggal di Aus, itu harus meninggal di Khazraj. Kalau ada yang luka di Khazraj, itu harus ada yang luka di Aus. Pasarnya rusak, harga semau-maunya. Nabi itu dibimbing oleh Allah hijrahnya bukan ke utara yang sudah maju, tapi datangnya ke selatan dengan situasi yang tadi saya gambarkan. Maka apa yang terjadi? Ternyata ketika sampai di sana, disampaikanlah oleh Nabi, dibimbing oleh Allah untuk menyampaikan 3 poin yang tadi saya sampaikan di awal, yang dengan 3 hal ini nanti akan merubah tempat yang gersang, yang tidak kondusif, yang tidak bagus, ekonominya kalau bahasa kerennya sekarang di bawah resesi, itu berubah menjadi suasana kota yang paling hebat, paling mencerahkan, paling menginspirasi. Jadi kelak orang bilang begini, kalau ada pasar yang bagus di mana? Tuh di kota itu tuh yang jadi contoh. Kalau ada orang jujur di mana? Di tempat itu tuh yang paling bagus. Kalau ada madrasah, tempat menuntut ilmu yang bagus di mana? Di kota itu tuh, itu yang paling hebat ilmunya. Kota yang mencerahkan, punya rasa menginspirasi, itu bahasa Arabnya dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Hanya dalam waktu 2 tahun, Nabi merubah tempat yang biasa jadi suasana kota. Dalam waktu 10 tahun, dari 40 orang berangkat dari Mekah menjadi 12.000 orang. Ini menjadi kuat, jadi negara yang hebat, jadi inspirasi yang bagus. Hebatnya alumni 12.000 orang ini berangkat ke negeri manapun, membawa kurikulum yang sama, itu selalu membuat tempatnya berubah menjadi tempat yang hebat dan berperadaban. Amr bin As itu cuma jalan dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Itu begitu lewat setiap tempat itu, dipraktekkan kurikulum Nabi, berubah tempatnya menjadi maju, jadi hebat, sampai kelak Afrika Utara itu jadi provinsi setelah Nabi meninggal. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair, pangdamnya namanya Tariq bin Ziyad. Diminta bantuan oleh Andalusia, Iberia, sekarang Spanyol dengan Portugal, untuk membantu ke Iberia. Sampai di sana bawa 10.000 orang, membantu Iberia, membantu Andalusia, sampai berubah jadi peradaban sebanyak 7 abad. 700 tahun sampai sekarang. Teman-teman kalau lihat, maaf ya, di
Di Eropa maju, di Eropa banyak teknologi berkembang, banyak hebat. Itu cikal bakalnya dari kemajuan yang didapatkan di Andalusia. Dulu belajarnya ke sana. Kampus-kampus banyak di sana. Nah, sekarang kita antarkan pada inti materinya. Apa kurikulum Nabi yang diajarkan dengan 3 poin itu? Seperti apa belajarnya? Ini yang kita bahas. Nanti pulang dari sini di Jangan University, ketika keluar dari sini, kita akan mencoba menerapkan kurikulum itu dan lihat nanti apa yang terjadi setidaknya beberapa masa ke depan. Siap insya Allah? Yuk, mari kita mulai materinya ya. Jadi tadi mukadimah kedua. 1. Kurikulum pertama yang Nabi ajarkan pada setiap umat Islam yang baru berpindah ke tempat yang baru, istilahnya berhijrah. Kalau kita mungkin berangkat dari Indonesia ke Korea, ke Korsel ini, ada yang bekerja, ada yang beraktivitas. Karena nggak semua sahabat Nabi pindah ke Yathrib itu semua niatnya pengen belajar agama, nggak semua begitu. Ada niatnya yang pengen nikah, ada. Boleh jadi ada yang ke Korea pengen cari suami kan, atau sebaliknya, gitu ya. Boleh jadi ke Korea ini ada yang ingin belajar di kampus, ada. Ya, zaman Nabi ada yang datang itu pengen belajar, nanti kelak jadi mahasiswa Nabi yang paling unggul. Ada yang ingin belajar agama. Boleh jadi ada yang datang ke sini mencari pekerjaan-pekerjaan, ada yang demikian. Dan gak nanggung ketika mereka belajar dengan kurikulum Nabi, semuanya sukses dan puncak tertinggi dalam kesuksesan. Maka kurikulum pertama, mu'akhad bainal ashab wal mujtama'. Nabi mempersaudara untuk membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha pada penuntut ilmu yang seperti itu. Di saat Anda mau keluar tadi, malaikat itu sudah diperintahkan bentangkan sayapmu. Cuma sifatnya gaib, tidak nampak. Sebab kalau nampak boleh jadi nggak jadi berangkat nanti. Begitu tampak kelihatan tanya, jenengan siapa? Saya Israel. Jadi berangkat. Maka disifati gaib, dibentangkan sayapnya. Oleh Nabi disifati memberikan ridha. Ridhanya malaikat 3 makna. 1, memohonkan ampunan kepada Allah atas orang-orang yang mungkin memiliki dosa dalam hidupnya, pernah berbuat salah dalam hidupnya. Dari hadis ini para ulama sepakat bahwa menghadiri majlis ilmu dimanapun tempatnya, belajar ilmu yang benar dimanapun tempatnya, ulama sepakat itu diantara jalan untuk mendapatkan ampunan Allah dan menggugurkan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Karena itu kalau tadi saya dengar, saya lihat banyak yang angkat tangan, berangkat ada yang 4 jam dari tempat tinggalnya, ada yang 5 jam. Berbahagialah kalau kita manfaatkan hadis ini di jalan beristighfar, di jalan minta ampunan kepada Allah. Itu bedanya dengan kita istighfar biasa. Anda datang ke masjid, istighfar di dalam masjid dengan berangkat dari rumah ke majlis ilmu, kemudian istighfar di jalan sejak berangkat. Itu saat Anda berangkat ke majlis ilmu, malaikat langsung mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir fulan, Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Karena itu ada kisah viral yang bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Mungkin pernah dengar ada seorang yang pernah membunuh 99 orang, digenapkan sampai 100 orang. Karena konsultasi pada satu tokoh dikatakan gak ada tobat, udah kebanyakan bunuhnya. Maka tanggung 99, tanggunglah karena gak ada tobat 100 kalian katanya. Maka ketika konsultasi pada syekh yang lain, kata syekh yang lain mengatakan selalu ada kesempatan untuk menjadi orang baik sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Maka direkomendasikan oleh syekh ini untuk belajar di majlis fulan. Nah inilah baiknya dalam Islam begini, ustadz dengan ustadz saling merekomendasikan. Di sini ada imam di kota A, datang seorang jamaah ingin belajar, imam ini melihat yang lebih mampu mengajar di kota B. Maka imam ini mengatakan, belajarlah dengan ustadz fulan karena ilmunya itu bisa membimbing Anda kepada apa yang Anda butuhkan. Di Islam begitu.
Maka Syekh ini mengatakan, berangkatlah ke majlisnya si fulan. Saat berangkat itu dia sambil menyesali dosa-dosanya. Dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampunan kepada Allah. Qadar Allah di tengah-tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan, jaraknya itu baru tengah-tengah lebih sejengkal. Jadi kalau jaraknya misalnya 50 kilo, dia baru 25 kilo lebih sejengkal saja, belum sampai ke tujuan. Tapi dengan niatnya tobat, belum sampai ke majelis ilmu, meninggal di tengah jalan, itu baru jarak setengah lebih banyak ke majelis ilmu. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, dosanya digugurkan, seketika diampuni seluruh dosa-dosanya, dan baru punya amalan sejengkal ke tempat baiknya. Baru punya sejengkal. Maka yang tadi berangkat menggugurkan dosanya, yang tengah sejengkal, lebih sejengkal, itu menambah pahala awalnya, dan dengan itulah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapapun yang ingin merubah diri, belajar dengan Islam menjadi lebih baik, kata Allah. Nah, jadi orang Islam itu kalau masuk Islam pasti baik. Jadi kalau ada orang masuk Islam belum baik, itu dipertanyakan belajar keislamannya. Umar waktu belum masuk Islam itu belum baik. Tiap hari nantang orang, yang berani dengan saya ketemu di Bukit A. Sebelum datang pamit pada ibu yang telah melahirkannya, karena boleh jadi dia akan pulang tanpa nama, Umar. Setiap hari pegang minuman, setiap hari menghunus senjata, Umar. Tapi ketika beliau memutuskan masuk Islam, tiba-tiba berubah dengan keislamannya itu menjadi orang terbaik di zamannya. Kalau disebutkan Umar, tidak ada orang cerita kecuali kebaikan-kebaikannya. Tidak ada orang cerita tentang jahiliyahnya. Yang disebutkan Umar seorang pemberani, Umar sahabat Nabi, setan takut kalau ketemu Umar, ayat-ayat mirasantika turun karena kejeniusan Umar. Masuk Islam lebih baik. Qurannya sama dengan yang Quran kita dapatkan, nabinya sama. Jadi ketika ada seorang masuk ke dalam Islam, Islam akan merubah ia sejatinya menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang tadi ketika di pertengahan itu disambut, kemudian diceritakan kepada Nabi di era Nabi SAW dengan salah satu turunnya Quran surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang mau berubah lebih dekat dengan Allah, menjadi orang lebih baik, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Setelah baik itu Allah akan tuntun ia menjadi orang yang sukses dan lapang dalam kehidupannya. Nah, jadi kalau masuk Islam itu bukan kaya dulu. Masuk Islam itu bukan punya jabatan dulu. Yang diberikan oleh Allah itu ketenangan dan perubahan baik dulu. Orang kaya dapat harta, tapi belum jadi baik. Maka dengan keburukan yang ia miliki, harta itu tidak akan jadi manfaat. Orang punya kedudukan, tapi tidak baik. Maka kedudukan itu akan digunakan pada hal yang tidak bermanfaat. Karena itu hal pertama yang diperkenalkan oleh Al-Quran, ketika seseorang masuk ke dalam Islam, jika benar keislamannya, maka yang pertama yang Allah sebutkan, berubah keadaannya menjadi lebih baik. Wa may yakhruj min baitihi. Dan siapa yang berniat merubah hidupnya lebih baik ini, kemudian dia keluar dari tempat dia tinggal. Bisa di rumahnya, di kontrakannya, di tempat dia menetap, muhajiran ilallahi wa rasulihi, dengan niat berhijrah, ingin berubah, ingin belajar, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut. Ternyata belum sampai ke tempat belajar, maut datang lebih cepat menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka niat baiknya ini telah dihisab oleh Allah, istighfarnya diterima, diampuni dosanya, walaupun dia meninggal di tengah jalan, gugur dosanya dan turun rahmat Allah kepadanya. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Yang mau saya katakan tuh begini, maaf,
Kita sudah menempuh jalan, sudah masuk ke dalam ruangan, sudah mengatasi berbagai tantangan, sudah duduk di tempatnya, ustadznya sudah hadir, perangkatnya sudah ada. Kalau pertemuan kita hari ini belum mampu membuat kita lebih baik, dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita menjadi hamba yang lebih baik? Karena yang terpilih kita yang ada di sini. Informasinya bisa luas. Pertanyaannya, kenapa justru Anda yang terpanggil hadir di sini? Karena itu komentar Nabi yang nanti dirangkum oleh Sayyidina Muawiyah dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hal pertama yang Allah berikan, dibimbing hatinya agar mau berangkat belajar agama. Jadi Anda bisa bayangkan, yang dapat infonya mungkin banyak, yang tahu kegiatan hari ini banyak. Hari ini hari libur sholat ya, liburnya panjang. Tapi yang terpilih dan ingin datang ke sini, Anda yang ada di sini. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau bukan karena Allah berkeinginan, tak mungkin kita berkumpul di sini. Kalau Allah sudah berikan kesempatannya, sudah duduk ke sini dengan baik, belum cukup itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu, mudah-mudahan insya Allah pelajaran kita hari ini insya Allah lebih mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Judulnya belum dibahas ini insya Allah. Baik, jadi saya berharap yang pertama nyamannya dulu supaya belajarnya enak. Yang depan, yang duduk, yang tengah, kalau masih bisa ada luang kita geser-geser dikit supaya yang di belakang bisa juga duduk dengan nyaman. Dan yang dingin-dingin di luar mau masuk juga bisa ada space yang bisa disesuaikan. Atau kalau mau saya ke bawah, Anda ke depan silakan. Saya izin berdiri ya. Baik, mohon izin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saya akan pelankan sedikit suaranya, memperlambat bahasanya supaya mudah kita belajar di kesempatan pagi hari ini. Tema kita bagaimana membangun ukhuwah dan kerukunan di komunitas muslim yang setidaknya hari ini menjadi minoritas di Korea Selatan ini. Baik, kita ambil fikihnya, fikih hijrah. Ada 3 bahasannya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW saat pertama beliau memberikan bimbingan kepada komunitas muslim yang baru datang ke tempat baru. Fikihnya apa? Tuntunannya bagaimana? Sehingga itu nanti menjadi kurikulum setiap muslim kalau datang ke tempat yang baru, negara yang baru, bertemu komunitas muslim, cara membangun ukhuwahnya, kerukunannya seperti apa petunjuknya. Itu lengkap dalam hadis Nabi. Kedua, nanti kita akan belajar tempat apa yang dijadikan oleh Nabi sebagai pusat kerukunan dan pembinaan. Seperti apa mengelolanya? Bagaimana kegiatan di dalamnya? Dan yang ketiga, setelah ada tempatnya, setelah rukun komunitasnya, apa kurikulum yang disusun oleh Nabi, yang diberikan panduannya oleh Allah untuk diteruskan kepada masyarakat itu supaya dipraktekkan di tempat ia berpijak. Dan yang paling hebat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kurikulum itulah nanti yang merubah tempat hijrahnya Nabi dari tempat yang kurang ideal, bahkan tempatnya terbelakang, pasarnya rusak, konfliknya banyak, tiba-tiba kemudian jadi suasana kota yang paling mencerahkan, tempat paling maju, dan sekarang jejaknya masih bisa kita dapatkan. Oke, pertama saya tanya dulu, Nabi itu hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Tuh, keliru kan? Nabi, saya ulangi, Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Saya ulangi,
Nabi tidak pernah berhijrah ke Madinah. Beliau hijrahnya ke Yathrib. Ya, hijrahnya kemana? Yathrib. Tapi jangan dipotong dulu videonya ya, nanti rame. Nabi hijrahnya dari Mekah ke Yathrib. Yathrib itu salah satu anak keturunan ke atasnya tersambung ke Nabi Nuh alaihissalam. Dulu kalau orang berkelana menemukan tempat masih kosong, maka tempatnya diberi nama dengan orang yang pertama kali berada di situ. Maka diberi nama dengan Yathrib karena Yathrib ini yang pertama kali menempati tempat itu. Kalau saya gambarkan cepat begini, Yathrib itu wilayahnya dibagi dua secara umum. Yang utara itu yang subur. Yahudi sudah lebih dulu ke situ karena saat mereka terusir di Eropa, di Romawi sekitarannya, itu mereka baca kitabnya, diberitakan di kitabnya akan ada nabi istimewa, nabi hebat, nabi terakhir yang akan membangkitkan umat, memimpin peradaban, dan nanti dia akan lahir cirinya di tempatnya begini, menunjuk kepada Mekah. Tapi di situ akan disakiti oleh umatnya, diusir, kemudian akan berhijrah ke tempat baru, dan disitulah dia akan membangun peradaban. Maka Yahudi tidak ingin membersamai Nabi dalam perjuangan, tidak ingin bergerak di awal dakwah Nabi, dia ingin nunggu di tempat yang sudah maju aja. Dari dulu begitu loh. Maka kemudian diputuskanlah mereka berangkat ke Yathrib, dipilih wilayah utara yang subur. Jadi kalau kita ke utara bagian Madinah, itu dulu untuk tanam kurma muda, suasana hijaunya banyak, yang gersang wilayah yang selatan. Nah di selatan ini, teman-teman sekalian, di situ maaf, konflik sosialnya tinggi. Ada dua suku orang Nah, tapi poinnya bukan itu. Poin pentingnya bukan kita hafal istilah ini muhajirin yang hijrah, ini ansar yang tinggal, bukan. Poin pentingnya ternyata saat datang orang-orang hijrah ini, kurikulum pertama yang diajarkan, beliau mempersaudarakan di antara orang yang hijrah dan orang yang tinggal itu, perhatikan kalimat ini, sesuai profesinya masing-masing. Ya, ini saya coba tuliskan ya supaya lebih gampang nih. Saya kasih gambaran. Maaf, supaya nanti yang saya tuliskan ini bisa jelas, saya sampaikan jelas, saya tes dulu ya sebentar. Belakang kelihatan nggak ini? Aman ya? Baik. Saya kira cuma di Indonesia aja, di Korea juga sama aja. Anda itu sebelum belajar sudah memiliki kekuatan iman yang bagus. Bekal ini bisa dipakai untuk diteruskan. Prof Nuh ini luar biasa nih ya. Para imam, para ustadz itu di belakang punya kekuatan iman. Ini belum saya tulis dia udah kelihatan tuh. Nih ya. Ini kurikulum pertama. Di sini ada muhajirin yang datang. Di sini ada ansor yang tinggal. Pertama kali yang Nabi lakukan, mempersaudarakan muhajirin yang datang, umumnya dari Mekah, dengan ansor yang sudah tinggal menetap bahkan jadi penduduk, yang ada di Yathrib yang kelak dikenal dengan Madinah. Awas, yang sering luput dipahami, persaudaraan ini yang pertama dilihat sifatnya oleh Nabi sesuai dengan profesi dan karakternya, kebiasaannya. Saya ambil contoh misalnya. Di antara sahabat Nabi yang kita hafal siapa saja? Yang di sini yang PMI, pekerja migran Indonesia, coba angkat tangan. Banyak ya, hampir semuanya ya. Nah, kita ambil yang sifatnya sama aja dengan kita pada umumnya sekarang, ya. Yang datangnya basicnya senang jualan, senang bekerja, senang dagang. Nanti ada sahabat Nabi juga yang buka warung kemudian hari depan masjid, itu ada. Ya, ada sahabat Nabi yang kelak dagangnya ekspor impor, itu ada. Saya ambil saja contohnya
Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar? Oke. Sahabat Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yathrib, orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu. Di sini ada Abdurrahman bin Auf, di sini ada Sa'ad bin Rabi'ah. Abdurrahman bin Auf itu dulu termasuk orang kaya, pedagang, pebisnis, tinggal di Mekah. Tapi saat masuk Islam dan ingin berhijrah oleh orang-orang Quraisy di sekitaran Mekah, itu dikatakan begini, silahkan masuk Islam, tapi kami akan ambil semua harta dan asetmu, pakai baju saja, silahkan berangkat ke Yathrib, ke Madinah. Maka karena sudah merasakan nikmatnya Islam, senang dengan Islam, merubah dia menjadi lebih baik, yakin dengan Islam, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, silahkan ambil seluruh hartaku, saya tetap berangkat ke Yathrib, ke Madinah. Maka ditempuh kurang lebih jarak 400 km. Kalau sekarang pakai bis bisa hampir 6-8 jam, melewati berbagai bukit. Kisahnya belum berhenti. Istrinya Abdurrahman bin Auf dan keluarganya disampaikan oleh Quraisy, kalau ingin ikut suami silahkan ikut dengan pakaian saja, harta kami tahan. Tapi kalau Anda ingin tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami, silahkan pilih pria paling tampan dan Anda inginkan di Mekah, kami fasilitasi pernikahannya. Bentar ya, saya tanya ibu yang ada di sini nih. Kalau ibu di posisi waktu itu menjadi istrinya Abdurrahman bin Auf, pertanyaan saya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Lihat sini aja, nggak usah nengok sini nih. Ikut suami atau tinggal di Mekah? Ah, udah dijawab, udah tinggal. Ternyata memang umumnya yang begitu, tinggal di Mekah. Karena belum tahu situasinya, maka memilih tinggal di Mekah, suami hijrah. Poinnya bukan itu. Saat sampai kemudian di Yathrib, di Madinah itu, maka Nabi persaudarakanlah orang-orang yang datang. Tempatnya di tempat seorang sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ini punya tempat sederhana, maka Nabi mengundang 90 orang, gabungan antara muhajirin dengan ansor, dipersaudarakanlah di situ sesuai dengan sifat dan keadaannya. Maka Abdurrahman bin Auf yang tadinya kaya jatuh miskin, fakir, modal tinggal pakaian, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang paling kaya yang ada di Madinah saat itu, di selatan. Kebunnya banyak, hartanya banyak, keluarganya makmur, lalu dipersaudarakan oleh Nabi, Sa'ad, ini saudara kamu Abdurrahman bin Auf. Yang hebat apa teman-teman? Inilah sebabnya kenapa disebut dengan Ansor. Ansor itu artinya sifat memberi dengan dalam pada apa yang paling dibutuhkan. Misal kalau Anda datang ke sini, tiba-tiba kedinginan, ada panitia datang bawa teh hangat misalnya. Nah, itu panitia punya sifat Ansor. Bisa contoh ya. Kalau Anda di luar kena salju dingin, tiba-tiba dari Forkomasi ngasih jaket yang merek Korea itu misalnya. Nah, itu namanya Forkomasinya Ansor gitu. Contoh aja ini. Ya. Nah, ini sifatnya begitu. Yang paling menarik, saat ini orang paling kaya di selatan langsung menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf karena tahu beliau dari kaya jatuh fakir. Maka kata Sa'ad, akhil karim atau kama qala, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya dulu. Atau kama qala. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggal istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan yang paling Anda sukai di Madinah. Kalaupun itu keluargaku, pilih aku fasilitasi pernikahannya. Anda dari Cilacap,
Datang ke Jangan di sini. Ketemu orang Korea paling kaya. Sudah modal habis, tinggal begini ya. Gantian ya Bu ya, gantian. Kalau tiba-tiba ketemu orang Korea ditawarkan pada Anda, kalau ingin kaya, ambil setengah harta saya. Kalau ingin nikah, pilih gadis Korea yang paling Anda sukai, saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, jangan masuk dulu. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya bilang, diterima atau tidak ditolak sama sekali. Karena wajahnya udah kelihatan tuh. Maka apa jawabannya? Sebelum sampai ke jawaban, kita berangkat dulu pada pemahaman yang pertama. Nabi mempersaudarakan dengan sifat yang kuat untuk memberi contoh. Orang baru yang datang belum tentu kenal dengan lingkungan, belum tentu paham dengan tempat, dengan budaya setempat, dengan hukum-hukum setempat. Tapi dia punya bakat, punya profesi, punya keinginan. Maka contoh yang pertama dipraktikkan oleh Nabi, persaudarakan dengan orang yang sudah tinggal lama, yang lokal yang ada di situ, yang punya sifat yang sama, sehingga mampu membimbing ia menjadi mandiri, bahkan menjadi pribadi yang lebih sukses ke depan. Maka di sini, kalau teman-teman Forkomasi, KMI, KMF bikin tema kita Tabligh Akbar sekarang, bagaimana membangun persaudaraan, bagaimana membangun kerukunan bagi muslim di Korea ini, sebelum kita bertanya, Islam sudah datang dengan kurikulumnya. Coba buat database. Petakan berapa banyak ini warga kita yang ada di sini. Yang muslim khususnya berapa banyak. Dibuat klaster-klaster, dibuat bagian-bagian. Yang PMI siapa? Yang mahasiswa-mahasiswi siapa? Yang profesional siapa? Yang di rumah sakit siapa? Yang baru datang ada datanya, difasilitasi oleh KMI, lewat KMF, lewat Forkomasi, dibuatkan kemudian grup-grup kecilnya untuk mendampingi yang baru datang. Sudah dipraktikkan belum? Sekarang pulang dari Tabligh Akbar ini, modelnya kita buat seperti itu. Dan jangan tanggung, jangan hanya dibikin grup, bikin paguyuban, bikin kelompok. Yang Nabi lakukan bukan kelompoknya ada, bukan. Bukan grupnya eksis, bukan. Yang Nabi lakukan adalah bagaimana setiap yang datang itu dengan kelompok yang ada, semua bisa dibimbing sehingga bisa mendapatkan kesuksesan yang sama. Jadi kalau teman-teman yang baru datang punya bakat, bakatnya di apa? Di bangunan misalnya. Siapa yang sudah lama ada di sini? Difasilitasi misalnya KBRI punya data lewat Pensosbud, ya, atau fungsi protokol. Di sini ada Pak Yadi tadi nyampaikan. Oh, datanya ada sekian. Dari daerahnya menyebar di sekian. Yang di Busan siapa, ya? Yang di Seoul siapa? Yang di tempat ini dekat siapa? Tempat jauh siapa? Persaudarakan di tempat yang paling dekat dengan dia tinggal. Disatukan persaudaraannya, dibimbing sampai dia mantap pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi kalau teman-teman cuma datang dari tempat yang jauh, di luar tidak mudah, dingin, kena salju, makanan juga belum tentu didapatkan, sampai ke sini kita cuma bertemu dan pulang lagi, gak dapat apa-apa, sayang. Kalau Anda ingin merasakan kenikmatan berislam, coba amalkan setiap tuntunannya, semampu yang bisa kita lakukan. Ini satu. Tapi adab yang kedua ini menarik. Ternyata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan ambil setengah harta saya kalau ingin kaya lagi. Ini kalau dihitung, dikalkulasi namanya. Orang kaya pada masa itu yang menawarkan itu ya kurang lebih. Kalau kita kasih contoh, punya harta 1 triliun, 1 T, kalau bagi 2 kan 500 miliar. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas tawaran Anda, jazakallahu khairan, arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pasarnya, di mana pusat bisnisnya. Jadi walaupun sudah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang paling kaya, dibantu tempat tinggalnya, dipenuhi kebutuhannya, tapi sifat yang kedua, beliau tidak menyusahkan orang yang membantunya. Malah minta dibimbing, di mana tunjukkan pasarnya, pusat bisnisnya,
saya ingin terapkan ilmu saya dan berjuang dengan tenaga saya supaya saya bangkit kembali. Wah. Jadi kalaupun teman-teman yang lama dengan yang baru dibimbing, semangat yang kedua, kita tidak datang untuk merepotkan. Apalagi datang untuk membuat misalnya hal-hal yang tidak baik. Melanggar hukum setempat misalnya, berbuat sesuatu yang tidak elok misalnya. Kita tunjukkan saya muslim, saya datang ke tempat baru, Islam membawa saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menunjukkan di tempat manapun saya datang, pasti saya akan bangun tempatnya menjadi lebih baik. Kalau bisa begini, kalau bisa, ya. Kalau ini daerahnya namanya apa? Wasong. Gimana caranya teman-teman yang di Wasong, yang jumlahnya mungkin cukup banyak, teman-teman kumpul sebagai seorang muslim, pelajari bagaimana cara membangun tempat di Wasong ini sehingga menjadi lebih baik, punya komunitas yang bagus, saling membantu dengan warga lokal, dan yang lebih hebat nanti menginspirasi sebagai seorang muslim. Itu gak bisa dikerjakan sendirian. Gak bisa Imam Irfan sendirian, Imam Syihab sendirian misalnya. Gak bisa. Kita bareng-bareng. Anda pekerjaannya apa? Yang sudah lama di sini apa? Kegiatan. Disitulah Nabi kemudian setelah bersaudara muslimnya, dibuatlah piagam Madinah untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Saya tanya pada Anda, yang di Madinah waktu itu muslim semua tidak? Nasraninya ada? Yang tidak bertuhan ada? Apa Anda pikir di Korea Selatan muslim semua? Tidak. Ada punya keyakinan yang berbeda, punya agama yang tidak sama. Apa adabnya ketika datang dan sudah kita berkomunitas, kita punya KMI, kita punya formasi, sudah duduk bareng-bareng, bahkan difasilitasi, apa selanjutnya yang kita lakukan dengan tempat yang kita tinggali pada saat ini? Kurikulum keduanya apa? Maka teman-teman dengan cepat saya ingin katakan, ini nanti yang pelajar coba saya tanya, yang kuliah di sini, boleh angkat tangan? Ada mahasiswa? Mahasiswi ya? Banyaknya ya? Baik. Ini perhatikan baik-baik ya. Kalau mahasiswa jangan tengok sana, sini aja, sini. Tidak ada satu pun orang Islam yang datang ke Yathrib belajar dari Nabi di madrasah Nabi kecuali jadi orang paling unggul di masanya dan mudah menguasai berbagai bidang setelah dia masuk Islam. Kenal Sayyidah Aisyah enggak? Kenal di mana? Enak. Sayyidah Aisyah itu hafal Quran, hafal hadis, tahu fikih, tahu tafsir, jadi dosen juga. Banyak sahabat laki-laki sepeninggal Nabi belajar dari beliau, tapi yang tidak banyak orang tahu, beliau pun pakar di bidang kedokteran. Silakan baca sejarah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, paham fikih, paham hadis, paham Quran, dan beliau pakar di bidang keperawatan. Jadi nggak ada satupun sahabat yang masuk kelas pelajaran Nabi kecuali sukses. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an itu minimal menguasai 5 bidang sekaligus. Ibnu Abbas itu teman-teman mahasiswa setelah belajar Islam, belajar kurikulum Nabi, itu menguasai bahasa asing cuma 3 hari. Anda yang sudah tinggal 2 tahun, 3 tahun di sini sudah lancar Koreanya? Oh. Ini ada rumusnya, ada polanya. Utsman sukses, Abdurrahman bin Auf sukses. Nah, saya tutup dulu bagian pertama. Jadi ketika beliau itu mempraktekkan dirinya, dibimbing oleh yang sudah ada di situ, jadi usahanya dibimbing. Saat membimbing Abdurrahman bin Auf, ini pasarnya, karakternya begini, orangnya suka begini. Dari riset sederhana itu beliau putuskan, oh saya akan memulai menjadi penyalur kambing. Setahun dapat modal, tahun kedua sudah punya jualan kambing, ketiga sudah jadi orang nomor 2 paling kaya di Madinah. Sepeninggal Nabi, saya pernah meriset, pernah mempelajari, menghitung itu asetnya Abdurrahman bin Auf kalau divaluasi, dinilai di kurs kita sekarang itu sama dengan 14.000 triliun jumlahnya. Jadi nggak punya apa-apa. Coba kita bawa ke sini. Yang sudah lama di sini membimbing yang baru, dijelaskan ini pasarnya di Korea daerah ini begini, senang masyarakatnya seperti ini, yang dibutuhkan begini. Dari situ muncul kesimpulan, dibimbing, di coach sama yang sudah lama.
sampai ini sukses. Dengan kesuksesannya dia memberikan manfaat bagi teman-teman yang baru datang dan telah tinggal sebelumnya. Pusat pendidikannya itu berada di masjid. Di mana adanya? Maka yang beliau lakukan yang kedua setelah mempersaudarakan, beliau mengajak teman-teman semuanya untuk kompak membangun masjid. Dua, masjid. Pelan-pelan. Tadi di rumah siapa? Beliau mempersaudarakan, angkat tangan. Angkat tangan, ya. Anas bin, berdiri. Dari mana? Dari Guangzhou. Yang berapa tadi dari Guangzhou? Masya Allah. Sama keluarga? Baik. Karena jawabannya betul ya 100 ribu won ya. Mana Mas, tolong catat ya. Itu tuh. Mau jawab lagi? Kalau salah saya tarik lagi. 100 ribu ya Bapak itu ya. Nah jadi yang pertama, database, didata dulu siapa orang-orangnya nih. Yang baru, yang lama. Nabi kumpulkan di rumahnya Anas. Dikumpulkannya gak semua datang dulu. 90 dipilih dari yang ada. Nah ini barangkali bisa difasilitasi dari KBRI dengan KMF, dengan KMI khususnya, Forkomasi. Siapa yang sudah ada di sini Pak Yadi? Ya, dicari inohong-inohongnya, tokoh-tokohnya, kumpul untuk jadi coach. Di coaching yang baru datang, diarahkan, dipetakan, diberikan gambaran. Kamu nanti akan di mana? Daerahnya di sebelah mana? Ini gambarannya begini. Kalau mau bisnis begini. Kalau ingin kuliah, kampusnya di mana? Sebelum datang, usahakan pelajari dulu. Jurusannya apa? Mata kuliahnya berapa banyak? Jam pelajarannya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Kalau perlu dosennya, karakternya seperti apa? Jadi sebelum sampai ke kampus, kita sudah kenal kampusnya. Saya praktekkan pola begini pada passion yang saya pilih untuk ilmu, hasilnya begini. Saya tidak ke Tripoli, ini ada Ustadz Irfan nih bisa sampaikan. Ustadz, ini kita ada 3 alumni dari Tripoli nih, ya, di kampus kami dulu. Saya tidak datang belajar, kecuali saya tanya sebelum datang. Saya ingin ngambil karena saya senang Quran, jurusan apa yang paling bagus. Jarak dari masjid ke asrama berapa lama? Ya, kemudian ke kelas berapa lama? Perpustakaannya di mana? Ada berapa ruangan di perpustakaan? Setelah paham petanya, tahu yang mau dipelajari, paham karakter dosennya, maka apapun yang dipelajari akan sangat mudah kita bisa mendapatkannya. Dan insya Allah ilmu yang dipelajari kita dapatkan itu insya Allah akan terbawa. Nah tempat semua pendidikan itu setelah dikumpulkan oleh Nabi 90 orang, maka Nabi mendeklarasikan kurikulum yang kedua, yaitu membangun tempat pusat pertemuan, pusat pendidikan dan pusat diskusi. Disitulah kemudian materi spiritual, materi intelektual, termasuk masalah-masalah sosial dibahas di situ. Tempatnya namanya masjid. Apa namanya? Gonzul sudah ada masjid? Kalau di Busan sudah ya. Di Wangen tadi sudah, semalam saya sudah datang ke situ ya. Darussalam, Masya Allah, tempatnya bagus. Ada di lantai 4 itu. Dan luar biasa begitu saya masuk, di sampingnya juga berdampingan dengan tempat dakwah secara langsung itu. Ya. Saya seumur hidup baru lihat begitu masjid sampingnya tempat pijit, sampingnya karaoke. Jadi saya bilang sama panitia, tugas Anda yang pertama adalah bagaimana mengislamkan mbak-mbak pijit yang ada di sini supaya dia jadi mualaf. Tapi alhamdulillah langsung diberikan visi dakwah, bagaimana mempraktekannya. Nah itulah kurikulum yang kedua kita akan bahas. Sudah lunas belum itu masjidnya? Belum ya? Berapa lagi? 3 lagi, berapa? 59 50, 67. Terjadi perbedaan pendapat nih. Masalah uang aja beda tuh. Ya, saya sudah lihat datanya semalam ya. Ada 59 juta. Ya sudah, nanti kita selesaikan. Ya, tidak perlu donasi ya. Tidak perlu donasi. Insyaallah kita selesaikan. Nah, ini kita praktekkan ambil berkahnya. Nanti untuk Masjid Darussalam yang belum 59 juta nanti kami yang insyaallah akan siapkan untuk melunasi itu. Ya. Maksud saya gini, saya sudah datang sendiri,
Kemudian nulis sendiri, nerangkan sendiri, sudah ikut partisipasi. Kalau Anda belum baik juga, dengan cara apa lagi kemudian saya harus sampaikan? Ayo kita teruskan. Masjid nih, masjid sudah ada. Apa kurikulum yang ada di dalam masjid? Ada yang hafal Quran nggak di sini? 30 juz. 15. Jangan nunggu juz 30, nggak akan saya sebut. Baik, cepat aja, cepat ya. Padahal 1 juz itu 1 juta tadinya. Udah nggak jadi. Udah waktu habis. Singkat saja, fungsi masjid di dalam Al-Quran yang pokok ada 5. Ada berapa? Adanya di Quran surah 9 ayat ke-18. Dan dibuka dengan kata innama. Adatul hasri, huruf menunjuk hukum pembatasan. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu orangnya terbatas. Kalangan elit. Jadi berbahagialah yang di Korea ini yang terpilih oleh Allah punya kecenderungan memakmurkan masjid. Yang datang jadi imam, jadi da'i, itu kalangan terbatas elit. Makanya dijaga tuh, jangan sampai nggak betah itu. Yang menarik apa? Tapi ini pun harus punya 5 ciri ini. Kalau nggak punya cepat pulangkan. Apa Ustaz? 1, man amana billah. Saya tasrif dulu ya mannya. Kita pakai ilmu nahunya dulu biar betul. Karena orang sekarang kadang ngajinya pindah karena online, tasrifnya berubah. Kita di pesantren dulu biasa kan, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang udah lain tuh. Tak-takayu, taktiku, tiktokan. Pasbakayu, facebookan, kan? Instagrama, instagrimu, instagraman. Yang terakhir tabaya, tubuh, youtube. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ambiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada setiap objek tunggal tapi tawarannya general. Jadi kalau ketemu man di Quran, itu tawaran dari Allah langsung secara personal ke kita. Terbuka tawarannya, gak melihat siapapun. Yang penting ingin masuk dalam golongan itu. Ya, mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia orang biasa, kalau pengen Allah kasih jalan. Jadi cara bacanya rasakan. Hei Adi Hidayah, hei fulan, hei fulana. Innama ya'muru masajidallahi. Orang-orang yang mampu memakmurkan masjid Allah itu adalah kalangan terbatas. Hanya yang punya ciri berikut. 1, man, siapapun. Saya kurang senang dengan terjemahan barang siapa. Man, barang siapa, itu saya kurang cocok. Karena sampai saya tiba di Jangan University ini, saya belum temukan tuh barang punya siapa. Saya lebih senang menerjemahkan siapapun. 1, punya sifat amana billahi wal yaumil akhir. Memakmurkan masjid bukan meramaikan. Kalau rame di stadion rame, di taman sekarang sedang rame. Kolam beku pakai skating rame. Jalan ketutup salju udah ada yang main perosotan depan tuh, rame. Ya kan? Kalau rame dimanapun bisa rame. Amara itu diantara maknanya, perhatikan baik-baik, ini poinnya. Membawa segala yang bermanfaat. 1. Karena itu usia kita juga disebut dengan umur, punya arti sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya, Anda berapa umurnya? Saya 40 tahun. Dari 40 tahun hidup itu berapa sudah manfaat yang ditampilkan? Yang bicaranya bermanfaat. Yang kalau mendengar-dengar bermanfaat, kalau melangkah ke tempat bermanfaat. Nah, semua kegiatan yang terkait dengan masjid, kata Allah, itu mesti dibuat kegiatan yang ada manfaatnya. Gimana caranya orang masuk masjid? Dengan keluar dari masjid, dia mendapatkan satu manfaat. Maka yang pertama cirinya, untuk memakmurkan masjid, mendapatkan manfaat dari masjid, kata Allah, yang pertama cirinya, amana billahi wal yaumil akhir. Jadikan masjid itu sebagai proyek menguatkan iman dan mencari bekal untuk di hari kiamat. Iman
Terus bekal pulang. Awas pelan-pelan. Ini niat yang pertama. Jadi kalau ke masjid, niat pertamanya jangan numpang makan dulu. Niat yang pertama, bangun segala hal yang ada di situ dengan dasar iman. Masih ingat tadi bagian pertama sebelum bangun masjid, Nabi mempersaudarakan kan? Persaudaraan pertama dibangun dengan dasar iman. Jadi bukan dengan harta. Maaf kalau teman-teman gaulnya dengan harta saja. Begitu harta temannya berkurang pasti Anda tinggalkan. Kalau dengan kepintaran, gaulnya pilih-pilih teman karena kepintaran, dilihat temannya kurang satu level pasti ditinggalkan. Ini menarik, orang paling kaya dipersaudarakan dengan orang paling miskin. Dan yang paling hebat, yang miskin dibimbing oleh orang yang kaya sampai melebihi kekayaan si kaya tadi. Itu kalau nggak pakai iman, mustahil saat menawarkan ambil setengah harta saya, itu mustahil. Jadi ternyata iman itu melebihi harta, melebihi ilmu, melebihi tenaga. Karena kalau orang sudah bersaudara dengan imannya, dia akan memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Itu poin pokoknya. Jadi bagaimana masuk ke dalam masjid, dibuat kegiatan di dalam masjid yang bisa meningkatkan iman, yang dengan iman itu kita membuat segala hal yang bermanfaat ketika keluar dari masjid. Itu dasar pertama. Dan proyeknya akhirat. Akhirat. Yuk kita praktek ya, pelan-pelan. Caranya bagaimana untuk menguatkan iman itu dan dipraktekkan dalam kehidupan? Teruskan ayatnya. Wa aqamas shalah. Latihan salat yang benar dan baik. Ada aqama yuqimu di situ. Latihan salat yang benar dan baik. Hadis Muslim nomor hadis 397. Disebutkan juga di Al-Bukhari. Rawinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tokohnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Kejadiannya berlangsung di Masjid Nabawi. Masuk Khalad ini ke Masjid Nabawi, di sampingnya ada Nabi sedang duduk. Begitu selesai menunaikan salat sunnah 2 rakaat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi sholat karena engkau belum sholat dengan benar. Dia sholat lagi 2 rakaat, datang lagi ke Nabi mengucapkan salam. Kata Nabi, balik lagi sholat karena engkau belum sholat dengan benar. Sampai 3 kali. Yang terakhir dia berkata begini, Ya Rasulullahi ma uhsinu ghaira, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih bagus lagi sholatnya, tolong ajarkan pada saya gimana cara sholat yang benar. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari mulai wudu sampai dengan selesai salam. Idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin mendirikan salat dengan benar, fa asbighil wudu, sempurnakan dulu wudumu. Diterangkan oleh Nabi dari A sampai Z. Tsumma istaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Diterangkan oleh Nabi A sampai Z. Kemudian bertakbir sampai dengan selesai salam. Perhatikan baik-baik di poin ini. Ternyata semua bacaan, gerakan, bahkan waktu-waktu sholat itu kalau kita pelajari, semua ada maknanya dan terkait dengan petunjuk kehidupan kita. Jadi bukan amalan biasa. Dan nanti kita akan dapatkan rahasianya, kenapa yang diajarkan duluan sholat, bukan puasa. Kenapa yang diajarkan duluan itu sholat, bukan zakat. Kenapa bukan haji, bukan umrah. Nabi mengatakan kalau anak anda sudah usia 7 tahun, ajarkan dia sholat. 10 tahun masih rewel, berikan pendidikan membuat dia mengerti. Kenapa sholat yang didahulukan? Di Indonesia itu advance, anak TK sudah manasik tuh. Saya nggak tahu kalau di sini. Ya, ternyata setelah dilihat, dipelajari, sholat itu semua bacaan, nama, gerakan sampai selesai itu ada maknanya, ada artinya. Dan Nabi mengajarkan sahabat dengan semua makna ini, tidak ada satupun sahabat yang sholat kecuali sukses dan bahagia hidupnya. Sukses bahasa Arabnya disebut dengan fauz.
turunannya Faiz, Fauzan, Faizah, Faizin, itu sukses. Bahagia bahasa Arabnya Farihah. Sifat laki-lakinya Farhan, perempuannya Farah. Muhammad Farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Muhammad Faizin, Ibu Faizah, orang diharapkan sukses selama hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Anda pilih mana? Sukses tapi kurang bahagia, atau bahagia tapi gak sukses? Tunggu deh, ibu dulu deh, ibu. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan ketiga, dua aja. Nah, kalau kita gabungkan kaya dan sukses dan bahagia, itu bahasa Arabnya namanya falah. Apa namanya? Falah. Saya tanya pada Anda, kalau kita mau sholat kan dipanggil ya? Dipanggil, panggilannya namanya apa? Adzan. Adzan itu ada yang menyebut ulama seakar dengan kata udhun, artinya telinga. Jamaknya adzan. Ini satu-satunya lafaz yang diperdengarkan pada orang yang masih punya telinga. Kenapa adzan satu tempat dengan yang lain beda waktu, beda 5 menit, beda 10 menit, beda 1 menit, beda setengah menit, untuk menunjukkan lafaz ini satu-satunya yang diperdengarkan 24 jam di bumi tanpa putus. Ketika Anda, saya, kita dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Kita tanya, ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Jawabannya bukan karena kamu harus ibadah, jawabannya bukan karena kamu harus buktikan imanmu. Perhatikan jawabannya, diperdengarkan di telinga kita. Setelah hayya 'alas sholat, apa jawabannya? Hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Jadi sholat yang benar itu seharusnya mengantarkan kita pada kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan pilihan hidup masing-masing. Jadi kalau dia kerja, jadi pekerja yang sukses. Kalau dia di rumah tangga, jadi suami yang sukses, jadi istri yang sukses, jadi pelajar yang sukses. Dan ternyata semua gerakan sholat, bahkan dari namanya itu ada maknanya. Itulah tadi yang dipraktekkan Abdurrahman bin Auf. Itu baru mempraktekkan berdiri dalam sholat, menghasilkan orang paling kaya yang pernah tinggal di bumi. Yuk kita ambil contoh ya. Maksud saya nanti kalau ke masjid, ya selain dapatkan imam yang bagus, imam yang khusyuk, mimpinnya enak, fikihnya belajar, dikaji juga makna sholat ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan, khususnya di bumi Korea Selatan ini. Saya ambil contoh. Sholat pertama namanya apa? Pak, namanya apa? Subuh. Apa artinya subuh? Ribu. Ya, Mas. Apa artinya subuh? Ya? Kenaan apa? Wah, bagus. 100.000 ya, abang ini ya. Baik, silakan Mas. Berdiri, tolong catat Mas. Ini satu ya. Saya nyebut rupiah apa uang tadi ya? Baik, 2 ya. Subuh. Kenapa disebut subuh? Setelah itu zuhur, setelah itu asar, setelah itu maghrib, kemudian isya. Coba lihat dari namanya dulu. Nanti ini ada kitabnya. Ada kitab Asrarus Shalah, Nadharat fi Ma'anis Shalah, dan kitab-kitab lainnya. Perhatikan baik-baik. Dan subuh ini satu-satunya yang punya 2 nama. Subuh disebut subuh, itu seakar dengan kata asbah. Subuh disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, asbah disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Total keduanya 6. Subuh itu asalnya awal mula merencanakan sesuatu untuk dieksekusi. Itu asalnya begitu maknanya. Sesuatu yang terencana dengan baik untuk dieksekusi. Jadi kalau orang Arab tanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu pagi ini? Bukan hanya menunjuk bagaimana keadaan tubuh kita, bukan. Beda dengan kaifa haluk. Kalau kaifa haluk itu keadaan kita sehat, enggak sakit. Kaifa haluk? Alhamdulillah nabi khair. Kalau asbah, kaifa asbaht?
bagaimana kabarmu di pagi ini? Sekaligus bertanya juga kepada kita, bagaimana kabarmu pagi ini? Sudah punya rencana apa yang siap engkau kerjakan di hari ini? Jam 7 ada di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 10 merencanakan apa? Kenapa sholat pertama disebut dengan subuh? Ingin memberikan pesan kepada kita, orang Islam itu baru bangun dari tidurnya, dia sudah punya rencana yang terukur, yang siap ia eksekusi di hari itu. Yang mahasiswi itu, tahun berapa lulus? Berapa IPK yang mau didapatkan? Setelah itu mau kemana? Yang teman-teman bekerja sekarang yang baru datang, arahnya mau kemana? Besok mau kerjakan apa? Targetnya berapa yang mau dihasilkan? Berapa lama itu didapatkan? Itu sebelum kita bangun dari tidur, ya, Al-Quran sudah tanya. Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan waktu subuh itu. Saat nafas mulai pertama kali keluar yang baik untuk beraktivitas, di saat itulah Anda sudah punya agenda yang akan disiapkan. Maaf ya, jangan kalah sama yang makhluk yang tidak dihisab. Matahari subuh sudah punya cahaya fajar membelah kegiatan malam, rutin. Sudah tahu kapan berputar, apa yang diberikan. Hewan juga begitu, lihat tumbuhan. Walaupun kena salju, dia konsisten. Saat subuh datang, dia keluarkan oksigen. Karbon dioksida dia serap. Dan itu teman-teman, waktunya itu subuh. Saya pernah ngajar di Belanda, di Utrecht. Ditempatkan di salah satu tempat istirahat di apartemen. Itu pinggirannya ada kanal dan diselimuti oleh hutan. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon besar. Saya ingin buktikan tentang ayat ini, Quran surah 81 di ayat 18. Lalu saya keluar dari balkon apartemen hanya untuk menghirup udara 1 menit sebelum waktu subuh. Ternyata masih pengap, karbon dioksida. Begitu tiba waktu subuh bagian Utrecht dan kami keluar, itu berubah keadaannya, udaranya menjadi segar, oksigen yang keluar. Anda bayangkan, tumbuhan yang tidak dihisap, tumbuhan yang diciptakan untuk menghiasi dunia, memberikan kontribusi pada kita. Di awal nafasnya waktu subuh, dia sudah punya agenda memberikan manfaat. Nah, sekarang balik ke kita yang dihisap. Kalau bawa konsep kepersaudaraan ini, dijelaskan di masjid, dikumpulkan dengan teman-teman senior dan yang baru datang, tanyakan, apa agendanya di Korea ini? Mau sampai kapan di Korea ini? Apakah ingin bertahan di sini? Apakah rencana yang PMI jualan ingin buka toko? Tokonya toko apa? Kapan itu bisa terjadi? Bagaimana persiapannya? Perencanaannya bagaimana? Modalnya dari mana? Hari ini akan bergerak dengan poin apa? Ke depan targetnya apa yang mau didapatkan? Disiapkan terencana, minimal pekerjaan yang akan kita kerjakan di hari itu. Itulah subuh. Nah, pancaran pembuka waktunya disebut fajar. Saat matahari mulai membelah kegelapan disebut fajar shadiq. Tenggelamnya sudah mulai hilang, hitamnya, gelapnya, muncul cahayanya, datang kita bawa agenda yang kita bacakan di hadapan Allah supaya rencana-rencana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Perhatikan baik-baik, materi ini enggak mudah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Teman-teman, zuhur enggak disebutkan agendanya. Asar tidak disebutkan. Maghrib enggak disebutkan. Isya enggak disebutkan. Tapi ketika menyebutkan subuh, waktunya dimulai fajar, itu bersamaan dengan Anda sholat. Bukan hanya sholat yang penting, kata Allah. Ditanya balik, agenda kamu yang sudah disiapkan di subuh ini apa? Wa Qur'anal fajri. Sholat subuh itu sama dengan penunaian sholatnya. Kita sudah bawa agenda yang kita siapkan dalam sujud minta kepada Allah. Di orang Islam itu ke masjid ketika sholat bukan cuma ingin menunaikan secara formal 2 rakaat selesai ulang. Tidak, agenda yang kita susun dari malam kita bawa ke masjid, sujud. Ya Allah, mudahkan urusan saya hari ini. Ya Allah, mudahkan pekerjaan saya hari ini. Ya Allah, mudahkan bisnis saya hari ini. Lindungi saya ya Allah. Berikan jalan yang terbaik ya Allah. Engkau maha tahu apa yang telah aku rencanakan di hari ini. Saat sujud, agenda itulah yang kita mintakan kepada Allah.
Itu dasarnya. Dan spesial, kata Nabi, itu malaikat langsung mengaminkan. Ya, Anda buka misalnya di Al-Bukhari, sama juga di hadis Muslim, nomor hadis 157, yata'aqabuna malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat itu sifat yang petugas siang dan malam itu kumpul salah satunya di waktu subuh untuk melaporkan kepada Allah apa agenda yang dibacakan oleh hambanya yang sedang sholat. Di hadisnya mengatakan ketika malaikat naik ditanya oleh Allah untuk memastikan, Allah sudah tahu. Ya, untuk memastikan tugas malaikat benar keluar dari lisannya sebelum disampaikan, Allah sudah mengetahuinya. Bagaimana keadaan hambaku saat engkau tinggalkan? Kata malaikat, ya Allah, saya tinggalkan hambamu itu wahum yusallun. Mereka sedang sholat dan memohon kepadamu tentang doa-doa dan kebutuhan mereka. Ya, saya tutup bagian pertama dengan bertanya, dari ribuan yang hadir di aula ini, berapa di antara kita yang sholat subuhnya sudah membawa agenda kegiatan kita di hadapan Allah? Baru satu. Nah, jadi jangan jadikan masjid itu hanya sekedar kita kumpul. Ya, sholat, ngaji, pulang, bagus, ada pahalanya. Mencas iman itu ada, cas iman ada. Tapi proyek kehidupan kitanya sampai kiamat, apa yang kita siapkan? Kan man amana billah wal yaumil akhir. Kita sholat, kita kuatkan iman kita. Saat yang bersamaan belajar dari fikih sholat untuk membawa proyek-proyek kita sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang sholat kecuali dia sukses dalam pekerjaan-pekerjaannya. Siang bahasa Arabnya apa? Siang, nahar. Kenapa sholatnya bukan sholat nahar, tapi sholatnya zuhur? Sore bahasa Arabnya apa? Masa al-khair. Kenapa sholatnya asar? Maghrib, menjelang malam. Malam bahasa Arabnya apa? Lail. Ya, lail jamaknya layali. Lela, lili, lala, leli itu malam. Ya, teh leli, teh malam-malam itu. Ya? Tapi kok sholatnya isya? Ya, bocoran saja sedikit, bocor halus. Kalau sudah agenda dari pagi disiapkan, kerja sampai siang, kenapa namanya zuhur? Seakar dengan idhar, jelas, nampak, terang. Dievaluasi, dikoreksi, dicatat sampai dengan siang. Sudah jelas belum hasilnya? Sudah terang belum? Anda kerja kok dari pagi, jam 6 lewat 5 sudah subuh, sampai dengan siang masuk jam 1, kurang lebih ada 5 jam. 5 jam tuh ngapain aja? Jelas gak waktunya? Hasil pekerjaannya jelas gak? Jadi ibadah gak kalau meninggal? Ada poin gak di hadapan Allah? Itu sampai detilnya waktu sholat dibagi setiap hari berdasarkan perpindahan waktu. Kenapa? Allah ingin memastikan setiap hambanya, setiap berganti waktu, pekerjaannya tuntas, kehidupannya baik, dan mudah mengantarkan ia pada kesuksesan dan kebahagiaan. Izin saya sempurnakan dulu kurang lebih 5-10 menit sampai ayat ini selesai. Setelah itu coba kita diskusi dengan baik. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Sering diterjemahkan di mushaf dan untuk menyalurkan zakat. Tapi fungsi sosialnya jarang dibahas. Ada saudara kita orang Indonesia yang meninggal di Korea, ada? Dikirim ke Indonesia atau dimakamkan di sini? Kirim ke Indonesia. Ada yang mungkin kesulitan dalam biaya di dokumen, ada? Ada yang kesulitan saat baru datang nggak punya tempat tinggal, ada? Bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial itu? Bagus, ada formasi bagus. Tapi kan butuh biaya. Ngelolanya bagaimana? Potensi-potensi yang sudah mapan, hartanya yang sudah lebih berkecukupan, silahkan bisa disimpan di masjid untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakatnya. Konsep itulah yang di Al-Quran disebut dengan zakat namanya. Pusatnya ada di masjid. Jadi kalau sekarang teman-teman yang datang ini dari berbagai daerah, di setiap tempat coba ada masjidnya satu saja, jadikan pusatnya. Data masyarakat kita, khususnya yang muslim ada di situ siapa saja. Ya, kalau ada yang sakit, tidak ada biaya, masuk kategori zakat, keluarkan 8 golongan. Quran surat 9 ayat ke-60. Kalau zakat tidak masuk kualifikasinya,
masukkan dalam infak. Ada infaknya, ini berapa won, zakatnya berapa won. Oh, si fulan ini nggak cocok mendapatkan bagian zakat, bagian infak mungkin bisa dia dapat. Ini nggak cocok bagian infak, bagian sedekah mungkin bisa dia dapatkan. Karena itu ketika masuk masjid, di situ ada perputaran dan pengelolaan harta untuk kebutuhan sosial. Dan yang menyelesaikannya siapa? Ahlu masjid. Untuk siapa? Untuk orang yang tinggal sekitaran masjid. Jadi jangan sampai zakat Anda yang dikumpulkan di Wangon dikirimnya ke Cimahi misalnya. Selesaikan untuk daerah sini. Busan, selesaikan untuk wilayah Busan. Ya. Kalau kemudian teman-teman di sana selesai, ada kelebihan, silakan bantu yang di Seoul, silakan bantu yang di Gwangju dan seterusnya. Jadi yang kedua ini, kalau kita praktekkan dengan baik, selesai urusannya teman-teman sekalian. Ada seorang meninggal, KBRI terbatas pembiayaannya. Lihat di mana potensi yang bagus, yang saldonya bagus untuk digunakan. Oh, Masjid Darussalam punya ini potensinya, silakan gunakan bagiannya. Masuk zakat, masuk. Nggak masuk, infak. Yang kedua, ternyata ada bagian di masjid itu selain menyantuni orang-orang Islam yang ada di sekitarannya, juga bisa digunakan untuk menyantuni yang non-muslim yang mungkin hidup berdampingan dengan kita. Oh, tetangga masjidnya coba lihat, tetangga Anda. Mungkin gak semuanya mampu walaupun tinggal di Korea. Sekarang musim dingin ya. Coba disurvei tetangga-tetangganya. Mungkin ada yang tidak punya selimut. Pernah gak terpikir membangun gerakan masjid untuk menerapkan nilai-nilai keindahan Islam dengan tetangga-tetangga Koreanya? Ya, Perkomasi, KMI, KMF, sekitaran orang-orang yang tinggal dengan masjid, ternyata ada warga yang bahkan tidak punya selimut. Anda datang dari masjid ke situ, sampaikan, ketuk pintu, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Ketuk, kami tetangga saat ini, ya, alhamdulillah kita punya ada beberapa stok selimut, mungkin bermanfaat. Ketika tetangga di Korea tanya, Anda baik sekali, ya, mohon maaf merepotkan. Bukan merepotkan, Islam yang mengajarkan kami bersikap begini. Setiap dia bertanya, katakan Islam yang mengajarkan kami berbuat begini. Sudah berapa nilai keislaman yang kita bisa praktekkan dari konsep masjid ini? Makanya dulu banyak orang masuk Islam itu bukan karena ceramahnya Nabi. Anda silahkan cek di semua kitab hadis, pernah nggak Nabi tabligh akbar misalnya di lingkungan orang-orang tertentu? Nabi biasa saja. Justru yang viral ke lingkungan masyarakat itu jujurnya Nabi, baiknya Nabi, sedekahnya Nabi, anak-anak kecil lewat, bukan anaknya Nabi, bukan kerabatnya Nabi, sedang main bagus, anak kecil tiba-tiba nangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis ya fulan? Kenapa gak gabung main? Aku gak punya mainan seperti mereka ya Rasulullah. Bajuku gak sebagus mereka. Kenapa? Ayahku kemarin meninggal dalam medan juang. Kata Nabi, aradita an akuna Muhammadan an yakuna Muhammadun aban laka wal Hasan wal Husain ikhwalaka? Kamu ridho gak kalau aku merawatmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu? Kata anak ini, saya ridho ya Rasulullah. Diberikan oleh Nabi baju yang bagus, mainan yang bagus. Anak ini kemudian gembira, lompat datang ke teman-temannya. Karena teman-temannya melihat mainannya paling bagus, mereka tanya, kamu dari mana mainan ini? Kata anak ini, Rasulullah yang kasih. Kok bisa? Saya cerita ke Nabi, bapak saya baru meninggal di medan juang, lalu saya dihadiahi oleh Nabi hadiah ini, dan diangkat jadi anak angkatnya Nabi, jadi saudaranya Hasan dan Husain. Apa komentar anak-anak yang lain? Ya Allah, kenapa bapak kami gak meninggal juga? Ya, namanya anak-anak gitu ya. Tapi yang mau saya katakan, Islam itu indah kalau dipraktekkan. Kalau cuma tertuang, dibaca ayat dalam Quran, jadi pahala betul, tapi nggak terasa kenikmatannya ketika nggak dipraktekkan. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangganya walaupun hanya kuahnya apal tuh. Ya, awas yang punya toko makanan nih, halal, baunya sampai. Kalau zaman Nabi baunya, kalau sekarang infonya. Bau-baunya ada yang baru buka toko kan ya kan? Nah gimana menerapkannya tuh? Ada dua. Satu, jangan sampai tetangga hanya menikmati bau dan salah paham. Saya baru paham hadis itu di awal-awal tahun 2000-an.
Ketika banyak mahasiswa yang datang ke negeri orang, datang ke Libya, ke Tripoli, ternyata bawa bumbu makanan. Bumbunya rendang yang dimasaknya singkong. Jadi nyampenya ke tetangga bau rendang, padahal isinya singkong. Maka bagilah tetangga supaya tidak salah paham. Jangan sampai Anda bawa kuahnya, Anda masak ayamnya. Anda masak soto ayam, ayamnya Anda makan, kuahnya bagi tetangga. Tetangga tanya, kok cuma kuahnya Pak Haji? Memang hadis Nabi. Oke, saya akhiri dulu pertanyaan saya. Nabi menyebut gak di situ kalau tetangga kita Muslim saja? Tidak ada. Umum sifatnya. Maka kalau umum jangan ditaksis, jangan dikhususkan. Artinya Anda bertetangga walaupun dengan orang Korea, atau dengan orang Indonesia sendiri, atau misalnya Thailand, atau negara lain. Jadi tetangga kita, dan kita masak sesuatu, ada tetangga, Anda bayangkan, dengan non muslim pun ada bagian yang kita berikan kepada mereka. Ketuk pintunya, sampaikan, saya hari ini masak ayam dengan kuah ginseng, mungkin bermanfaat bagi Anda, silahkan dingin-dingin begini untuk menghangatkan. Dia tanya, Anda baik sekali. Anda katakan, bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya berbuat seperti ini. Besoknya dia ketuk pintu ke rumah Anda, sudah bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya kan? Pak Haji, apakah Islam mengajarkan berbagi lagi hari ini? Bisa saja. Nah ini fungsi masjid. Saya sampaikan ini, ya maksud saya begini, jangan sampai kita semangat bangun masjid, beli tempat, diolah jadi masjid, itu bagus. Hidupkan dengan sholat, bagus. Jaga iman, bagus. Tapi fungsi yang kedua untuk menunjukkan keindahan Islam, itu juga kita gunakan. Walam yakhsha illallah. Kemudian kompak semuanya dengan baik supaya mendekati Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dengan meningkatkan banyak ibadah. Ini saya akhiri. Maaf kalau pekerjaan ingin enak, kata Quran, jadikan ibadah. Belajar ingin bagus, jadikan ibadah. Tugas ingin bagus, niatkan sebagai ibadah. Supaya dengan ibadah itu ada bekal kita pulang yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ini hanya akan bisa dilakukan kalau ada alim minal ulama yang mengajarkan itu. Karena itu saya harap, sebelum saya akhiri dan kita tanya jawab, saya harap selain imam-imam yang ada di sini, ormas-ormas juga kompak. Ya, cari guru-guru yang baik. Jangan sampai nanti diajarkan hal-hal yang membuat kita terpecah. Ini saya paling senang dan saya selalu cerita kalau di Indonesia atau di berbagai tempat saya cerita, kalau kita ingin belajar masyarakat yang guyup, Indonesia yang bagus, yang saling menghormati, saling rukun, saya selalu sampaikan, contohlah teman-teman yang ada di Korea Selatan. Ya, ormasnya bagus, kerabatan yang baik, ya. Ngajinya tolong dijaga dan gak usah aneh-aneh. Ya, yang PCI, PCNU dijaga, dikeluarkan kurikulumnya tuh, belajar fikihnya apanya. Kalau kira-kira aneh-aneh ya tidak perlu difasilitasi. Ya, Bahmun itu paling concern, salah satunya ke Korea. Bahmun itu. Saya kalau ke Mekah itu selalu saya sempatkan itu. Ziarah ke Syekh Nawawi, kemudian ke Bahmun, Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Ya, di antara amanat beliau yang untuk dijaga itu salah satunya Korea Selatan. Makanya Gus Baha itu jarang keluar, tapi kalau ke Korea itu untuk amanah Bahmun bisa datang itu. Ya. Nah, teman-teman kompak, ya, jaga dengan baik, kemudian fungsikan masjidnya dengan baik, dan tolong jaga nama baik kita, nama baik bangsa kita, negara kita. Dan tadi sudah luar biasa, saya pun di belakang tadi langsung tegap ketika mendengar Indonesia Raya. Materi hari ini yang penting bukan materinya, yang penting adalah motivasi kita untuk mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Saya tutup dulu, kalau ada diskusi kita sampaikan. Nanti terakhir saya akan berikan satu tawaran-tawaran yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, mungkin nanti ada di bidang pendidikan atau di bidang yang lainnya. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa sharing. Tapi di akhir saja ya. Saya mau tunjukkan nanti cara cepat menghafal Quran. Mau? Nanti di ujung ya. Nanti insya Allah Anda yang jarang menghafal bisa hafal Quran dalam 5 menit. Kita contohkan 5 ayat dari surat yang terpanjang. 5 ayat, nanti kita cek Anda bisa hafal dengan ayatnya, dengan posisinya, bahkan dengan nomornya insya Allah. Di ujung, cuma 5 menit. Tapi kita tutup dulu.
Kalau ada diskusi silakan disampaikan, nanti kita diskusikan dengan baik. Ya, demikian untuk sementara saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat apa? 5 apa? 1 apa? 2 apa? Oke, sekarang saya sebutkan. Dzalika ayat keberapa? Ulaika alladzina walladzina alif lam mim. Oke, tolong jawab ini surat apa, ayat keberapa, posisinya di mana? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat apa? Ayat berapa? Posisinya di mana? Kiri, atas, bawah? Dzalika surat apa? Ayat berapa? Posisinya? Kiri, atas. Apa surat Al-Baqarah ayat 3? Di kiri atau di kanan? Di atas apa di bawah? Gampang kan? Gak nyampe 3 menit Anda sudah menguasai posisinya di mana, pembukaan ayatnya apa, kemudian hafal bisa meneruskan. Pertanyaan saya, Anda selama ini kemana saja? Ternyata dalam 3 menit kita bisa menguasai 1 halaman Quran secara penuh. Baik ya? Contoh lagi nih. Ini apa? Ini kan gak ada apa-apa, semuanya kosong tuh. Ya? Tapi kalau kita sudah terbiasa bersama Al-Quran dan sudah ada dalam diri kita, itu semua angka bisa jadi Quran. Saya dengan anak-anak di sekolah, nanti kalau kapan-kapan kesini lagi, saya bawa beberapa anak yang kecil-kecil itu, ya. Itu nanti kalau tanya jawab kita dengan angka. Saya kalau ditanya Ustaz, anaknya berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Ada rencana poligami. Shadaqallahul adzim. Nanti kita sambungkan ke masjid-masjid di sini. Kalau nanti pengen dipelajari, ini kan pada imam-imam luar biasa. Ustaz Syafuddin Mufti itu